Secara singkat dan padat saja, karena kita bagi dengan cepat, yang diambil di cuplik itu, diantaranya ada satu pertanyaan tentang hukum musik. Sebetulnya ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan. Pernyataannya dari moderator yang menyamakan Quran dengan musik, dan saya bantah tegas itu dengan dalil dan seterusnya. Yang kedua, yang ini yang penting, pertanyaan tentang musik, tentang hukum musik. Ya, nanti teman-teman bisa lihat tuh. Klik aja di YouTube tuh gampang, pengkajian Ramadan UMJ, ya. Nanti keluar tuh. Itu ada kurang lebih 2 jam di situ. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan 2 hal. Pertama, ini standar kami. Saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik karena saya ini senang Quran, cinta Quran, dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Antum mau kunut, boleh. Tapi antum sampaikan dalil yang tidak kunut. Supaya nanti saat ada orang tidak kunut, antum mengerti. Anda tidak kunut, boleh. Tapi ketika Anda tidak kunut pun harus disampaikan dalil yang kunut bagaimana. Supaya tidak mencela ketika orang menunaikan kunut. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara. Saya sampaikan makna Asy-Syu'ara jamak dari kata syair. Ya, syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya. Syair pemusik, lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, Ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Baik hadirin khatimah rahimakumullah. Ini fatwa yang saya tahu dari beberapa ulama madhab. Dan saya tegaskan ulama madhab tidak hanya 4. Ya, ulama madhab itu tidak hanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak hanya mereka ulama madhab itu. Ada banyak ulama madhab yang ada di muka bumi ini gitu. Ini biar clear dulu. Khawatirnya ulama madhab itu cuma 4. Ada ulama namanya Al-Auza'i, Al-Laitsi, kemudian ada ulama Hasan Al-Basri, ada ulama Sa'id Al-Musayyab. Itu masuk kategori ulama-ulama madhab. Makanya madhab Hasan Al-Basri ada, madhab Sa'id Al-Musayyab ada, gitu. Madhab Sufyan Ats-Tsauri juga ada. Jadi itu banyak ulama madhab yang ada di muka bumi ini. Cuman memang yang masyhur di Indonesia ya cuma 4 tadi. Tapi tidak hanya 4 yang namanya ulama madhab. Kita sebut saja Imam Abu Hanifah. Bagaimana fatwa terhadap musik? Haram. Imam Malik? Haram. Imam Syafi'i? Haram. Imam Ahmad? Haram. 4 ulama madhab ini menyatakan musik hukumnya haram. Imam Ibnu Hazm, salah seorang ulama dari Eropa, beliau menyatakan bahwa hukum musik itu tergantung pada entitasnya. Bisa haram, bisa juga halal. Tergantung pada entitas musiknya. Hitung-hitungannya dong kalau gitu 4:1. Berarti yang betul yang mana? Nah, ini pentingnya. Kadang-kadang redaksi di zaman Nabi dengan redaksi di zaman kita, walaupun sama-sama redaksi, tapi praktiknya berbeda. Di zaman Nabi menikahi perempuan usia 9 tahun sah.
Hari ini laki-laki menikahi perempuan usia 9 tahun bermasalah. Jadi sama-sama menikahi usia 9 tahun, tapi persoalannya berbeda dari sisi sudut pandang dan cara pandang. Nanti pertanyaannya begini, bagaimana musik yang diharamkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad itu seperti apa? Kita bedah. Hadis yang disampaikan riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sahih secara sanad. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman yang menghalalkan 1, zina, 2, khamr, 3, sutra, dan yang keempat alat musik atau ma'azif. Hadis ini sahih secara sanad. Yang akan kita bedah adalah bagaimana praktek itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi praktek menghalalkan itu akan seperti apa nantinya. Karena Nabi sudah menyebutkan alat musik itu haram. Itu bagaimana kok penggunaan alat musik kok bisa haram? Karena di satu sisi ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi ketika hari raya Idul Fitri itu ada 2 anak kecil perempuan menabuh duf di rumahnya Aisyah. Dan Nabi sedang ada di situ. Cuma Nabi nggak ngeliatin anak kecil yang sedang memukul duf dan bernyanyi. Nabi memalingkan mukanya. Singkat cerita, Abu Bakar masuk ke rumahnya Aisyah. Karena ini bapak anak, jadi masuk-masuk saja. Abu Bakar langsung komentar, usir 2 orang ini karena dia adalah seruling setan. Kata Abu Bakar begitu. Maka Nabi memberikan jawaban, kata Nabi, biarkan wahai Abu Bakar, karena semua kaum punya hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Biarkan dia memukul duf dan bernyanyi. Satu sisi Nabi menyatakan akan ada orang yang menghalalkan alat musik, tapi di satu sisi yang lain Nabi membolehkan memukul duf atau rebana. Padahal rebana juga sama juga dengan alat musik. Ini kan ada 2 hadis, 2 riwayat yang harus diselesaikan. Ketika Nabi mengharamkan bagaimana, ketika Nabi mengizinkan kok bagaimana. Dan satu lagi, syair yang dibaca oleh 2 anak kecil waktu Nabi ada di situ dan mereka memukul duf, itu syair-syair yang menggugah semangat jihad, semangat loyalitas terhadap suku. Jadi kayak membangkitkan, kayak juta gentar gitulah, itu suaranya lebih kayak gitu. Jadi ada 2 praktek, ada 2 statement yang kemudian Nabi sampaikan. Nah, kita akan analisa bagaimana ketika Nabi menyatakan alat musik itu hukumnya haram. Saya ingin membangun sebuah suasana yang ada di zaman Nabi saat itu. Di zaman Nabi tidak boleh ada kedai minum, tidak boleh ada tempat nongkrong. Saya ulang. Di zaman Nabi tidak boleh ada kedai, tidak boleh ada tempat nongkrong, tidak boleh ada tempat ngobrol. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengganggu pelaksanaan ibadah. Di zaman Nabi. Di zaman Abu Bakar nggak boleh. Di zaman Umar nggak boleh. Awal pertama adanya kedai dan tempat nongkrong di era Utsman. Di era Utsman. Berarti di zaman Nabi nggak ada. Di zaman Abu Bakar nggak ada. Di zaman Umar nggak ada. Adanya di zaman Utsman. Nanti muncul fenomena banyak orang masuk kafe atau kedai, kemudian berlama-lama di situ begadang sampai akhirnya terganggu sholat subuhnya. Itu di era Utsman. Makin ke ujung kedainya makin parah. Kan kalau masih ada sahabat masih ada warningnya. Tapi kalau sudah jauh dari sahabat makin parah. Maka muncul fenomena. Satu ini fenomenanya. Di zaman Nabi harga kain kan mahal. Apalagi kain yang terbuat dari sutra. Maka itu sangat mahal. Orang Mekah, orang Madinah yang jauh dari masa kenabian, jauh daripada khulafaur rasyidin, terutama di era ulama madhab, terutama Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali, di era mereka itu pemuda-pemuda kalau mau nongkrong rata-rata pakai baju sutra untuk adu gengsi, menunjukkan strata sosialnya. Kalau sekarang lah, kalau orang nongkrong pakai baju branded, nah kayak gitulah itu. Apa yang mahal-mahal baju, itulah pokoknya baju mahal lah itu. Supaya orang tahu kalau saya punya strata tinggi, atau mungkin kunci mobil gitu, atau apalah itu, apa itu segala macam. Itu menjadi ajang adu gengsi. Nah kalau di zaman dulu, di era-era ulama madhab, adu gengsinya pakai baju sutra. Maka mereka nongkrong Pak, di kedai pakai baju sutra. Satu nih, menghalalkan sutra. Yang kedua, biasanya sambil nongkrong mereka minum-minum. Kalau kita nongkrong biasanya minum apa? Kopi, apa lagi? Teh.
Kalau zaman ulama madhab, minumnya bukan kopi, bukan teh, khamar. Walaupun tidak mabok, tapi yang mencicipi khamar. Nongkrong, pakai baju sutra, minum khamar. Maka muncullah kedai-kedai yang menyediakan khamar. Ketika minum khamar dan lagi ngobrol sambil adu gengsi, kurang afdol kalau tidak didukung oleh musik. Maka muncullah suara musik untuk menyertai aktivitas nongkrong pakai sutra, untuk menyertai aktivitas minum khamr. Ada iringan musik. Sudah terkumpul nih musik, sutra, khamr. Puncaknya adalah ketika mabok butuh hasrat lain untuk dilampiaskan. Muncullah perempuan. Maka di tempat itu mereka dengar musik sambil mabok, adu gengsi, ujungnya zina. Itu praktek di era ulama mazhab. Maka hadis Nabi tadi betul, akan ada yang menghalalkan khamar, zina, sutra dan juga alat musik, tapi dalam bentuk event kayak tadi. Jangan dipisah, karena musik itu mengiringi 3 keharaman tadi. Khamar, zina dan sutra, musik ikutin. Jadi bukan musik terpisah menjadi haram kan, tapi mengiringi aktivitas tadi. Sehingga kalau kita gambarkan kedai minum yang di situ bisa mabok, full musik, ada perempuan, bisa zina, itu kira-kira di mana? Kalau sekarang di mana? Di bar begitu. Bilang iya, takut dibilang udah kesono. Agak repot ya jawabannya, Pak. Ya gitulah kurang lebih. Jadi muncullah fenomena kedai-kedai semisal itu yang menggabungkan khamar, sutra, zina dan juga musik. Nah, itu satu paket, haramnya begitu. Itulah yang diharamkan Imam Syafi'i, yang diharamkan Imam Malik, yang diharamkan Imam Abu Hanifah, yang diharamkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang diharamkan. Maka yang diharamkan yang itu. Nah, kalau yang syair lagunya kayak di rumah Nabi, yang pakai duf, iramanya irama yang syahdu atau membakar semangat, dan konten syairnya itu syair yang menggugah, oleh Nabi dibiarkan. Sehingga haramnya para ulama madhab ketika mengharamkan musik, ada background sosial yang berbeda dengan apa yang dihalalkan oleh Nabi. Maka perlu sekali memahami konstruksi hukum di saat ulama madhab mengharam itu seperti apa persoalan yang ada di situ. Jangan-jangan karena persamaan redaksi akhirnya kita membabi buta, seolah-olah redaksi yang sama ini baik zaman Nabi, zaman kita atau akhir zaman, toh redaksinya sama maka hukumnya jadi sama semua. Padahal secara praktek ada perbedaan di dalamnya. Maka perlu ada analisa lebih lanjut. Praktek musik di zaman Nabi seperti apa? Praktek musik hari ini seperti apa? Ya kalau nyanyinya yang kayak tadi, yang Ijro'il datang memanggil, kayaknya sudah selesai, itu boleh gitu. Atau sholawatan, isfa lana misalkan, itu akan jadi boleh. Kenapa? Karena syairnya menggugah, larut dalam kehusyuan, larut dalam kecintaan kepada Nabi, sah-sah saja. Tapi kalau lagu-lagu yang ada homernya, sudah ajab-ajab jadi haram itu. Jadi haram. Jadi saya sepakat ulama madhab mengharamkan, tapi ketika ulama madhab mengharamkan musik, yang seperti apa yang diharamkan? Diperjelas. Jangan sampai sholawatan masuk yang diharamkan oleh ulama madhab. Ketika ada musik sholawatan dan itu dipakai oleh seorang ustadz, ulama madhab mengharamkan musik yang sholawatan, itu akan diminta penanggung jawab. Betul nggak ulama madhab mengharamkan yang itu? Sama kayak gini lah. Ini pentingnya memahami definisi sebelum menghukumi. Definisi bid'ah itu semua orang punya. Kalau bapak-bapak baca kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, kata beliau yang namanya ahlul bid'ah adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Itu dihukumi ahlul bid'ah oleh siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditulis oleh Hadratus Syekh dalam halaman 4 atau 5, kalimatnya ahlul bid'ah. Itu kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata ulama Saudi, bid'ah itu justru Asy'ari, Maturidi. Kan ini sudah beda lagi. Bid'ahnya sama, tapi kok ketika bicara tokoh kok jadi beda begini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pro Asy'ari,
Prof. Maturidi membid'ahkan Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Tapi oleh ulama Arab Saudi dibalik, yang bid'ah justru Asy'ari, Maturidi dan lain sebagainya. Ini kan persoalan. Jadi selesaikan dulu di definisi, baru kita bisa mendudukan fatwa jauh lebih enak, dan nanti debatnya lebih enak. Ini jangan-jangan Pak, yang menyatakan musik haram itu entitas yang dimaksud adalah musik yang ini, yang bilang halal yang ini, sehingga sebetulnya dua-duanya ini sedang berdebat pada persoalan yang berbeda gitu. Jangan-jangan makanya perlu didudukan nih, sebetulnya gimana cara berpikir keduanya nih. Jangan-jangan sebetulnya, mohon maaf sekali, jangan-jangan yang menghalalkan musik ketika disodorkan lagu-lagu yang merusak pemahaman, merusak etika, merusak moral, yang bilang halal musik pun akan bilang haram kalau begitu. Saya pastikan. Jadi perlu didudukan persoalannya. Maka tema-tema ini harusnya bisa diobrolkan dengan suasana santai antar beberapa kelompok. Jangan suka main medsos. Kita sedang bikin drama di masyarakat itu. Jadi para pengguna medsos, ustadz ini, kalau mau debat jangan di medsos lah. Ketemu langsung ketemu, ngopi bareng lah gitu. Ini bikin malu, kayak anak baru keluar medsos. Papaan ini orang ini. Padahal kalau mau selesai ya harusnya ketemu. Sowan namanya sowan ketemu lah.